Cerita apa ya hari ini, Sasa? Yuk, lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2023B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membuat tugas ke-12 teori sastra mengenai teori sosiologi sastra dan penerapannya. Teori sosiologi sastra. Yang pertama kita masuk ke pengertian. Sosiologi sastra adalah penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya terhadap masyarakat, yakni masyarakat sebagai pembaca karya sastra, masyarakat sebagai pencipta karya sastra, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra. Yang kedua, menurut Welek dan Weren yang dijabarkan oleh Sapardi Djoko Damono dalam bukunya, ada 3 pendekatan yang perlu dilakukan dalam sosiologi sastra, yaitu yang pertama, sosiologi pengarang yang memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang berkaitan pengarang sebagai penghasil karya sastra. Yang kedua, sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri, yang menjadi masalah pokok penelaahan adalah tujuan sebenarnya. Yang ketiga, sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Yang ketiga, kita masuk ke penerapan teori sosiologi sastra dalam novel Kembali karya Sofia Mafazah. A. Latar belakang sosial pengarang. Sofia Mafazah lahir di Pemalang, Jawa Tengah, 25 Agustus 1992. Selepas SMA, Sofia Mafazah melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Cita-citanya ingin menjadi guru, membuatnya memilih untuk meneruskan pendidikannya di program studi PGSD. Baginya, bersama anak-anak merupakan hal yang menyenangkan. Kebiasaan menulis diari setiap hari membuatnya terbiasa menulis, sehingga dia membulatkan tekadnya untuk menulis cerita, seperti cerpen dan novel. Novel Kembali merupakan novel pertamanya. B. Sosiologi karya sastra. Yang pertama ada nilai religi. Secara teoritik, bahwa relasi antara agama dan masyarakat berada dalam 2 area, yaitu agama dipengaruhi masyarakat dan agama memengaruhi masyarakat. Dalam novel ini mengingatkan sebagai mahasiswa kita harus mengetahui tentang agama dan tidak lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, seperti kutipan, "Tahu kan amalan apa saja yang gak akan putus meskipun kita sudah meninggal dunia?" Tanya Andreas. "Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh," jawabku. "Ya udah, kamu sholat dulu Gih, aku tunggu depan." Yang kedua, nilai kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial yang serba mudah merupakan salah satu cara seseorang melakukan tindakan kriminal lebih mudah. Justru semakin berkembang zaman, masalah semakin bermunculan dengan mudah pula. Seperti kutipan di bawah ini, dia mengajakku bertemu. "Bagaimana ini? Kamu harus hati-hati Nona Manis, lihat saja sekarang di televisi sudah banyak korban berjatuhan karena pertemanan di dunia maya." Yang ketiga, nilai pendidikan. Nilai pendidikan novel ini memuat nilai pendidikan agar mahasiswa akhir lebih fokus untuk mengerjakan tugas akhirnya ini, skripsi, tanpa patah semangat. "Mulai sekarang, aku mau fokus ngerjain skripsi. Aku juga harus mempersiapkan diri untuk tes wawancara beasiswa ke Prancis dalam waktu dekat ini. Kayaknya untuk sementara ini kita bakal jarang ketemu. Kamu gak apa-apa kan?" 2 jam kemudian, tugas telah terselesaikan. Kami berlari ngos-ngosan ke ruang dosen yang berada di gedung B lantai 3. Waktu menunjukkan pukul 15.50 WIB, kurang 10 menit dari waktu yang telah disepakati. Kak Nadia terkenal sebagai asisten dosen yang killer dan disegani sehingga kami akan merasa tidak enak kalau sampai terlambat mengumpulkan tugas. Kak Nadia memiliki bakat menjadi seorang dosen yang killer. Dia sangat disiplin terutama soal waktu. Yang keempat ada nilai sosial.
Bakti sosial yaitu salah satu bentuk kegiatan bakti sosial masyarakat agar menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Dalam novel ini menceritakan tentang nilai sosial, salah satunya mengadakan bakti sosial di panti asuhan karena mereka peduli terhadap anak-anak dan ingin anak-anak dapat belajar dan semangat walaupun hidup di panti. Minggu ini kita ada kegiatan bareng anak-anak panti asuhan. Kita mau bagi-bagi peralatan sekolah buat mereka, sekaligus ngajakin mereka belajar dan bermain. Dijamin seru di acaranya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu nilai budaya. Novel ini membahas budaya merantau, di mana banyak mahasiswa yang merantau dari Sumatera ke Pulau Jawa untuk menambah ilmu dan wawasan. Hal ini terdapat dalam kutipan, "Aku sendiri tidak tahu apakah Andreas anak Minang atau bukan. Yang ku tahu Andreas di sini tinggal sendiri, merantau. Andreas hanya bercerita kalau orang tuanya tinggal di Sumatera, kakak tertuanya tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang." Mungkin sampai sini aja tugas video kali ini. Sampai jumpa di tugas video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.